Hai teman-teman, salam kenal. Gue Mutia Zahra Feryani. Di video-video gue bakal banyak ngebahas tentang berbagai karya sebagai bentuk apresiasi gue dalam menikmati buku, film, musik, serial, teater, dan masih banyak lagi. So enjoy! Oke, hari ini gue mau ngomongin film yang baru gue tonton. Walaupun sekarang lagi banyak banget film bagus ya, tapi ini salah satu film yang gue tunggu juga karena gue mungkin tumbuh dengan karya-karya dari grup lawak ini, yaitu film Sri Mulat. Kon kan Tarsan, koncone kewan, kok iki kewan? Ayu lho, kewan iki nek akeh wulune ya ayu. Gue gak akan nyeritain sinopsisnya gimana karena teman-teman bisa akses gampang banget sinopsis tentang film Sri Mulat ini gimana. Tapi gue di video kali ini mau ngebahas tentang gimana perasaan gue waktu gue nonton film Sri Mulat. Karena gue udah lama tahu kalau Sri Mulat akan difilmkan. Terus gue menunggu sih sebenarnya untuk bisa nonton film ini karena tadi gue bilang gue tumbuh dengan film ini. Gue seneng dengan jokes-jokesnya. Bahkan gue dulu nunggu gitu ya tiap di TVRI tahun umurnya atau di Indosiar gitu ya buat nonton Sri Mulat gitu sama bokap gue dulu berdua. Walaupun itu sebenarnya buat anak kecil tuh udah malam ya pertunjukannya, tapi gue tetap nunggu buat nonton Sri Mulat. Dan akhirnya ketika film Sri Mulat ini tayang di bioskop, gue langsung nonton dan gue suka banget sama filmnya. Kali ini gue mau ngebahas apa hal-hal yang gue suka dari film ini. Hal yang gue suka dari film Sri Mulat yaitu gue merasakan nostalgia. Sepertinya banyak juga teman-teman gue yang merasakan hal yang sama gitu ya waktu nonton Sri Mulat. Walaupun bukan orang Jawa gitu ya, tapi besar di Jakarta gitu ya, lo akan mungkin banyak terpapar oleh budaya-budaya Jawa karena mostly di sekeliling lo adalah orang-orang Jawa. Nah, waktu gue nonton Sri Mulat dulu gitu ya, gue melihat bahwa cerminan dari komedi Indonesia tuh ya seperti ini gitu ya. Gue bisa ikut senang, gue bisa ikut ketawa, ya itu karena Sri Mulat gitu. Gue tahu bahwa orang itu bisa dengan sederhana nyeletuk terus lucu tuh karena Sri Mulat awalnya. Pikir apa beneran tuh mbak? Berbagai riset juga mendasari pemaparan tentang nostalgia ini. Ada orang namanya Sandra Garrido, dia tuh periset yang sekarang sibuk di Western Sydney University. Terus dia tuh membuktikan kalau nostalgia itu bisa jadi hal yang positif dan menyehatkan, tapi bisa juga toxic. Nah, risetnya tuh menemukan bahwa nostalgia pada orang-orang yang mengalami depresi cenderung mengarah pada hasil yang buruk. Jadi kalau lagi down sebenarnya ya mungkin nggak usah terlalu nostalgia ya. Tapi ini yang gue rasain beda banget waktu gue lagi nonton Sri Mulat. Karena Sri Mulat itu memang vibe-nya comedy gitu ya, vibe-nya menyenangkan, menghibur gitu ya. Waktu gue lagi nonton Sri Mulat tuh gue flashback ke beberapa tahun yang lalu waktu gue lagi nonton di ruang tengah sama bokap gue berdua gitu ya. Dan kita nonton Sri Mulat bareng-bareng dan ketawa dengan jokes yang sama dan sering mengulangi jokes itu setelah nonton Sri Mulat. Gue ngerasa akrab banget sama Sri Mulat mungkin karena kenangannya juga banyak ya, dan gue membangun kenangan-kenangan itu juga bersama keluarga gue gitu ya, karena jokesnya tetap dipakai gitu ya dan tetap relevan menurut gue sampai sekarang. Padahal kayaknya itu doang gitu, tapi itu tetap lucu. Dan waktu akhirnya diulang lagi gitu di filmnya, jokes-jokesnya gitu, gue tetap ketawa terbahak-bahak sih. Gue tetap terhibur sama seperti dulu gitu. Kuwi cah ayu anak sapa yo? Mungkin anakmu toh? Ayo jelas ra mungkin, sing kaya gitar, sing kaya beduk. Nah, jadi alih-alih menjadi penyebab tekanan mental, nostalgia tuh bisa jadi cara restoratif untuk mengatasinya. Misalnya kalau orang lagi ngalamin keadaan emosi negatif, terus mereka tuh cenderung secara alami menggunakan nostalgia untuk mengurangi kesusahan dan memulihkan keadaan. Nah, nonton Sri Mulat
rasanya tuh bisa begitu gitu. Kalau teman-teman dulu juga nonton Sri Mulat ya, jadi ada memory yang emang teman-teman punya dan teman-teman bangkitkan lagi sekarang dengan nonton film Sri Mulat. Sekarang tuh nostalgia rasanya ada di mana-mana ya. Buat orang-orang iklan, mereka tuh juga discover kalau nostalgia tuh hal yang sangat ampuh sebagai salah satu teknik marketing. Menurut banyak orang ya, it's tempting to think of this as a sign of us being stuck in the past, but that's not really how nostalgia works. Instead, helps us remember that our lives can have meaning and value, helping us find the confidence and motivation to face the challenges of the future. Jadi harusnya nostalgia malah bisa bikin kita jadi termotivasi ya untuk hidup lebih baik lagi, seperti kenangan-kenangan baik yang kita punya. Dan hari ini pun kita sebenarnya sedang membuat memori-memori baru supaya in the future kita bisa nostalgia hal-hal baik juga. Hal yang sama yang gue rasain waktu lagi nonton film Sri Mulat. Nah, hal berikutnya yang gue juga suka dari film Sri Mulat adalah komedi. Jelas ya, ini orang kelompok komedi dijadiin film komedi gitu kan. Kalau mau dilihat kan sebenarnya humor itu menurut gue adalah kemampuan untuk memberikan surprise ke penonton. Biasanya tuh dalam teori-teori komedi yang gue tahu, pokoknya tuh sesuatu yang unpredictable gitu. Jadi kalau predictable seringkali jadi nggak lucu. Tapi ini hal yang gue rasain beda banget sama Sri Mulat gitu. Sri Mulat ini kan emang punya ciri khas bercandaan yang udah dari kapan tahu, ya bercandanya kayak gitu. Gemesnya di film ini tuh ya diulang lagi bercandaannya, gaya humornya, celetukan-celetukannya gitu, bahkan sampai act-actnya tuh mirip gitu, dengan pembawaan yang kurang lebih hampir sama. Tapi yang gue amazed, kok tetap lucu ya. Tetap ketawa gitu, tetap walaupun ya gue tahu nih ini bercandaan yang udah lama gitu, sebenarnya udah lama gue tahu, tapi pas dimainin lagi, dibawain lagi, gue tetap ketawa gitu. Dan nggak gue doang ya, tapi penonton waktu di bioskop juga yang lain juga ketawa gitu. Jadi terbukti efektif ya. Kae keluargamu. Hal yang menyenangkan juga yang ada di dalam film Sri Mulat, mungkin di dalam teori komedi ya, itu ada yang namanya teori analisis how to be funny. Salah satu teorinya itu membahas tentang role play. Role play itu tuh kurang lebih kita pura-pura jadi orang lain atau sesuatu yang bukan kita. Lebih seru kalau kita main sama banyak karakter gitu. Nah, di Sri Mulat ini kan memang gaya komedinya begitu ya. Jadi mereka tuh tiap tampil punya peran yang beda-beda gitu. Tiap penampilan tuh beda-beda dan nggak didirect langsung gitu. Ini Sri Mulat yang dulu ya. Jadi mereka, setahu gue, ya udah mereka tampil manggung, ada yang lempar jokes harus dibalas gitu ya. Ada yang emang kerjaannya jadi korban ya, nanti diceng-cengin di atas panggung gitu. Tapi semuanya jadi punya keterikatan satu sama lain. Nggak ada mana yang lebih penting daripada yang satunya gitu. Bahkan di teori komedi ini bisa dibilang kalau role play itu adalah salah satu yang paling sulit sebenarnya buat dilakuin, karena nggak semua orang bisa gitu ya. Ada juga kan kita lihat tuh di scene di film Sri Mulat tuh, sebelum mereka tampil baru dikasih tuh ya kamu jadi ini ya, kamu jadi ini ya, kamu jadi ini ya. Itu kan sepersekian detik si aktor gitu ya, si pelawaknya gitu harus meresapi kalau dia jadi itu, dan dia harus bisa melawak gitu, melucu, membawakan karakter yang baru aja dikasih gitu sebelum mereka naik panggung gitu, dengan kostum yang baru disediain di saat itu juga gitu. Menurut gue itu yang keren dari Sri Mulat, dan roh itu dibawa lagi ke filmnya. Tapi yang the best dari Sri Mulat juga menurut gue adalah ensemble aktornya. Nggak mudah karena gue pernah juga membuat film walaupun belum dalam skala besar gitu ya. Nggak mudah untuk menempatkan aktor-aktor yang pas dengan karakter, apalagi ketika bermainnya itu ensemble gitu. Tapi di film Sri Mulat ini beda gitu ya. Aktor yang dipilih juga asik-asik banget gitu. Yang gue tahu ada salah satu rule yang harus dilakuin kalau mau jadi lucu, yaitu si pelawak itu nggak boleh ketawa kalau lagi ngejoke sama jokesnya sendiri. Mereka boleh senyum gitu ya, atau ya kayak senyum tipis gitu, tapi mereka tuh nggak boleh ketawa. Ini juga kejadian di film ini, yang aktornya bukan pelawak
aslinya gitu ya, tapi di sini berperan sebagai pelawak dan mereka memainkan komedi secara serius dengan dialog dan act demi act, tapi mereka nggak ketawa sama jokes yang mereka buat sendiri. TV-nya suka nyala itu. Podo mas. Di Sri Mulat dulu begitu, yang gue lihat kayak Mas Tesi dulu gitu ya, atau Mas Timbul, terus Mas Tarzan gitu, mereka tuh ngelucu tapi mereka nggak ketawa dengan jokes mereka gitu. Itu yang secara teori komedi sebenarnya itu divalidasi sebagai pelawak yang baik gitu ya, atau memainkan part komedi yang benar menurut teori-teori komedi kan gitu. Dan menurut gua juga sebagai penonton Sri Mulat, film Sri Mulat, terbukti menurut gue berhasil sih gitu. Ensemble aktor ini benar-benar memainkan perannya secara serius, act demi act-nya dibuat dengan serius, tapi jadi lucu gitu. Jokes-jokes yang dilempar juga mereka juga mengamini dan mengilhami dialognya secara serius gitu ya. Walaupun itu jokesnya lucu gitu, walaupun kalimat-kalimat yang dikeluarin tuh bikin ngakak gitu. Tapi si ensemble aktor ini di film Sri Mulat bisa saling melengkapi dan bikin pertunjukan di dalam film ini jadi solid banget untuk ditonton gua sebagai penonton. Ya apa rasane? Kaya ono lalere. Hal berikutnya yang gue juga suka banget dari film Sri Mulat adalah Indonesia banget. Kita bisa ngelihat walaupun memang kelompok Sri Mulat ini kan kelompok komedi yang berasal dari Jawa gitu ya. Jadi mostly juga mereka ngasih jokes juga dengan bahasa Jawa gitu, dengan aksen Jawa gitu ya. Tapi ketika yang gue juga suka sebenarnya dari Sri Mulat dari dulu sampai film yang ini juga adalah kekuatan yang kita bisa ngelihat bagaimana tiap orang berinteraksi dengan guyup, terus bagaimana mereka toleran satu sama lain, kekeluargaannya walaupun mereka bukan keluarga asli ya, tapi ketika mereka jadi satu tim, satu kelompok komedi merantau bareng ke Jakarta, terus mereka saling bahu membahu untuk bisa mendorong satu sama lain gitu ya, dan memberikan pertunjukan atau perform terbaik mereka gitu. Terus yang gue juga suka ada elemen-elemen gabungan antara ketemunya orang-orang Jawa dengan orang asli, penduduk asli Betawi gitu ya, cross culture gitu ya, gimana mereka membahas tentang yang satu susah ngomong bahasa Indonesia gitu, yang satu membantu untuk orang-orang ini bisa ngerti bahasa Indonesia gitu ya. Tapi boten ngertos nek sampean niku. Gua gak ngerti dia ngomong apa. Nek awake dhewe ra iso bahasa Indonesia, ra iso urip ning ibu kota. Neng desa Rekoso, neng ibu kota sambat, menungso, motara. Terus gue juga suka ada elemen-elemen kayak mereka jajan nasi uduk gitu, terus makan gorengan. Terus ada adegan juga mereka tuh makan pakai tinggal kuah mie-nya doang gitu, sama nasi gitu. Terus ada mereka makan nasi padang gitu ya. Itu gue suka sih elemen-elemen itu yang membuat menurut gue sangat-sangat Indonesia gitu. Karena film Sri Mulat ini di judulnya juga ditulis babak pertama, dan memang secara cerita belum selesai ya di film yang sekarang tayang, dan mungkin sedang bersiap dengan film bagian kedua dan seterusnya gitu. Gue sih berharap untuk segera bisa nonton film Sri Mulat di babak kedua, babak ketiga, dan babak seterusnya, karena gue fansnya Sri Mulat dan gue pengen nonton gimana Mas Fajar Nugros bisa membalut film Sri Mulat jadi tetap lucu kayak sekarang ini gitu ya, tetap menyenangkan dan tetap menghibur gitu ya. Gue juga jadi belajar tentang bagaimana sejarah kelompok komedi di Indonesia gitu. Gue seneng banget gimana semua hal itu juga berjuang, semua seniman. Kita juga banyak tuh dapat quotes yang di dialog gitu ya, disampaikan bagaimana seniman seharusnya bekerja gitu ya. Jadi seniman ki kudu ngidak lemah. Bagaimana mereka benar-benar berjuang dari awal sampai ada di puncak karirnya gitu ya, dan tetap jadi manusia gitu, tetap jadi walaupun mungkin sudah ada di tingkat popularitas yang tinggi, ada di tingkat ketenaran yang besar gitu ya, tapi film ini membuat semangat untuk
bikin karya tuh bukan tentang itu gitu loh. Bikin karya adalah tentang bagaimana kita eksis sebagai manusia dan bisa menghibur masyarakat, bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Gue suka banget sama film Sri Mulat dan gue berharap untuk segera nonton film Sri Mulat babak kedua dan seterusnya. Semoga nanti teman-teman juga bisa nonton film ini. Dan kita tunggu kejutan-kejutan lainnya dari Mas Fajar Nugros dan film-film Mas Fajar Nugros lainnya. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye!